Model pengelolaan kelas. Dosen pengampuh Dr. Ade Irma, SPD, MPD. Pokok pembahasan. 1. Model humanistik. 2. Model demokratis. 3. Model behavioristik. 4. Model konstruktivis. Latar belakang. Pengelolaan kelas merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran karena berpengaruh terhadap efektivitas belajar mengajar. Pengelolaan kelas tidak hanya mengatur kondisi fisik kelas, tetapi juga perilaku, interaksi sosial, dan suasana psikologis siswa. Pengelolaan kelas yang baik dapat meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan hasil belajar siswa. Dalam pendidikan modern terdapat beberapa model pengelolaan kelas, yaitu humanistik, demokratis, behavioristik, konstruktivis. Setiap model memiliki karakteristik dan pendekatan yang berbeda sehingga guru perlu memahami dan menerapkannya sesuai kondisi kelas. Definisi pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah komponen krusial dalam ilmu pendidikan untuk mengatur jalannya proses belajar mengajar. Fokus utamanya adalah meminimalkan gangguan dan memaksimalkan waktu belajar aktif siswa. Model pengelolaan diturunkan dari landasan teori psikologi pendidikan yang berkembang seiring waktu. Model pengelolaan kelas humanistik. Landasan teori berakar dari pemikiran Abraham Maslow dan Carl Rogers mengenai aktualisasi diri. Fokus utama memandang perkembangan individu siswa secara utuh, mencakup aspek kognitif, emosional, dan sosial. Peran guru bertindak sebagai fasilitator yang menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan suportif. Prinsip utama mengutamakan empati, komunikasi interpersonal, dan penghargaan terhadap perbedaan keunikan setiap siswa. Penerapan dan keterbatasan model humanistik. Pertama, strategi penerapan, yaitu membangun hubungan emosional positif dan komunikasi terbuka. Memberikan kebebasan belajar untuk memicu kreativitas. Menerapkan unconditional positive regard atau penerimaan siswa tanpa bersyarat. Terakhir, mendorong siswa melakukan refleksi diri atas pengalaman belajarnya. Nah, yang kedua ada keterbatasan dari penerapan dan keterbatasan model humanistik ini, yaitu membutuhkan waktu penerapan yang relatif lama, kurang efektif pada kelas besar karena sulit memberikan perhatian individual. Nah, selanjutnya itu model pengelolaan kelas demokratis. Konsep dasarnya yaitu menekankan partisipasi aktif siswa dan menghilangkan dominasi kekuasaan tunggal oleh guru. Yang kedua, prinsip utamanya kebebasan yang bertanggung jawab di dalam lingkungan kelas. Yang ketiga, ada kelebihannya siswa dilatih membuat aturan bersama sehingga meningkatkan disiplin diri dan rasa memiliki terhadap kelas. Yang terakhir, karakteristik dari pengelolaan kelas demokratis ini adalah komunikasi dua arah, pengambilan keputusan bersama, dan penghargaan terhadap opini siswa. Selanjutnya ada strategi dan tantangan model demokratis. Pertama, strategi praktis, yaitu diskusi kelompok atau bertukar ide dan kerjasama. Yang kedua, musyawarah kelas untuk menyusun kesepakatan atau menyelesaikan konflik. Terakhir, pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Nah, yang kedua dan tantangannya ini pasti potensi munculnya konflik atau situasi kelas tidak teratur jika kebebasan tidak dikelola dengan baik. Nah, yang terakhir, resiko adanya siswa yang pasif atau kurang percaya diri untuk bersuara. Model pengelolaan kelas behavioristik. Landasan teorinya berdasarkan konsep operant conditioning dari B.F. Skinner tentang hubungan stimulus-respon. Karakteristiknya itu menitik beratkan pada perubahan perilaku nyata yang dapat diamati dan diukur secara langsung. Strategi utamanya itu penerapan sistem hadiah untuk perilaku yang positif dan sanksi mendidik untuk pelanggaran atau untuk perilaku yang negatif. Kelebihan dan kelemahannya sangat efektif menciptakan ketertiban kelas dan kedisiplinan cepat. Namun kelemahannya yaitu mengabaikan aspek emosional internal serta memicu ketergantungan siswa pada imbalan. Metode pengelolaan kelas konstruktivis. Dalam landasan teorinya yaitu pemikiran Jean Piaget, yang dimana dia berpikir asimilasi akomodasi. Dalam konsep intinya yaitu pengetahuan tidak ditransfer langsung oleh guru, melainkan dibangun aktif oleh siswa melalui pengalaman nyata. Ciri utama konstruktivis
yaitu pembelajaran berpusat pada siswa, berbasis pengalaman, kontekstual, dan kolaboratif. Nah, metodenya yaitu problem-based learning, proyek mandiri, dan kerja kelompok. Tantangan yang didapat, yang dimana itu membutuhkan alokasi waktu yang panjang dan kesiapan adaptasi siswa yang terbiasa pasif. Kesimpulannya yaitu pengelolaan kelas yang efektif tidak dapat bergantung pada satu model tunggal saja, melainkan memerlukan fleksibilitas guru dalam mengkombinasikan pendekatan humanistik, demokratis, behavioristik, dan konstruktivis secara dinamis. Serta model itu memiliki karakteristik serta kelebihan tersendiri, mulai dari pembentukan disiplin lewat stimulus respon, pemenuhan kebutuhan emosional siswa, keterlibatan aktif dalam keputusan kelas, hingga pengonstruksian pengetahuan itu berbasis pengalaman. Oleh karena itu, pengintegrasian keempat model ini itu secara adaptif berdasarkan kondisi kelas, karakteristik siswa, dan tujuan pembelajaran menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan belajar abad ke-21 yang kondusif, bermakna, dan berpusat pada perkembangan positif siswa secara